Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Adil bersama teman saya Inggil Cahaya Putra dan Diva Nindiara Raswati. Kami akan memaparkan materi Pyrimidine Salvage Pathway. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pyrimidine salvage pathway yaitu jalur daur ulang untuk sintesis nukleotida. Jalur ini menggunakan kembali nukleosida atau basa dari degradasi DNA RNA. Untuk sumbernya sendiri, dari bahan baku berasal dari intraseluler, hasil degradasi, dan ekstraseluler aliran darah. Baik, untuk yang selanjutnya, about transport uptake. Dengan tujuan memasukkan nukleosida dari luar sel atau ekstraseluler ke dalam sel intraseluler. Prosesnya, nukleosida seperti uridin atau timidin yang berasal dari hasil degradasi DNA atau RNA akan diserap kembali oleh sel. Karena molekul ini tidak bisa lewat begitu saja melalui membran, prosesnya dibantu oleh protein transporter khusus yang ada di membran sel. Untuk jenis transporter utamanya ada dua. Yang pertama HNT SLC29, bekerja dua arah, ekuilibratif, bisa keluar atau masuk sesuai konsentrasi, tidak bergantung pada natrium dan fungsinya menjaga keseimbangan nukleosida di dalam dan luar sel. Untuk yang kedua, HCNT atau SLC28, bekerja satu arah, konsentratif, memasukkan nukleosida dari luar ke dalam sel, bergantung pada natrium dan memakai energi tidak langsung dari gradien ion natrium. Untuk selanjutnya, aktivasi fosfolirasi dengan tujuan mengubah nukleosida yang sudah masuk ke dalam sel menjadi bentuk aktif nukleotida monofosfat. Prosesnya, setelah nukleosida masuk, mereka belum bisa langsung dipakai untuk membuat DNA atau RNA. Maka enzim kinase akan menambahkan gugus fosfat ke nukleosida, menghasilkan bentuk aktif NMP atau nukleotida monofosfat. Untuk enzim kuncinya yang pertama, timidin kinase mengubah timidin menjadi DTMP. Untuk yang kedua, deoksisitidin kinase yaitu mengubah deoksisitidin menjadi DCMP. Untuk yang selanjutnya ada uridin sitidin kinase yang mengubah uridin menjadi WMP. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah jalur salvage pathway dari pirimidin, yaitu yang pertama daur ulang dari sitosin dan juga urasil, di mana basa sitosin dari hasil degradasi DNA atau RNA ini akan mengalami yang namanya deaminasi atau penambahan pelepasan dari gugus amino itu sendiri menjadi urasil dan disertai pelepasan NH4 atau amonia. Kemudian urasil akan bergabung dengan ribosa 1-fosfat yang berasal dari PRPP melalui enzim uridin fosforilase membentuk uridin. Selanjutnya, uridin disfosforilasi oleh enzim nukleosat kinase menjadi UMP atau uridin monofosfat. UMP ini dapat diubah menjadi UDP dan kemudian diubah lagi jadi UTP. Dan bila perlu juga bisa dikonversi menjadi CTP atau citidin trifosfat. Jadi sitosin dan juga urasil ini dapat digunakan kembali untuk membentuk nukleotida pirimidin yang penting seperti UMP, UTP, dan juga CTP. Kemudian ada daur ulang dari timin, yaitu basa timin yang berasal dari degradasi DNA akan bergabung dengan deoksiribosa 1-fosfat menggunakan enzim timidin fosforilase menghasilkan timidin. Timidin ini kemudian disfosforilasi oleh enzim nukleosat kinase menjadi DTMP dan DTMP ini akan digunakan kembali untuk sintesis DNA terutama pada fase replikasi sel. Jadi timin dari DNA yang rusak tidak akan dibuang, namun diubah kembali menjadi bentuk aktif DTMP agar bisa digunakan kembali. Jadi kesimpulannya yaitu pyrimidine salvage pathway ini memungkinkan tubuh untuk mendaur ulang kembali basa pirimidin seperti sitosin, urasil, dan timin atau basa bebas yang hasil pecahan dari DNA atau RNA menjadi nukleotida aktif yaitu UMP dan juga DTMP. Jadi jalur ini dikatalisis oleh enzim penting seperti uridin fosforilase, timidin fosforilase, dan juga nukleosat kinase serta berperan penting dalam menjaga suplai nukleotida untuk sintesis DNA dan RNA tanpa harus membuang energi.
Baik, hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Semoga semua ini bermanfaat bagi kami dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.